Nah, kenapa forum konsultasi publik ini harus diadakan? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk memperoleh pemahaman, pandangan serta kesepakatan hingga solusi antara Ya, selamat datang Pak Syafi'i dari Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang. Ini mohon izin Pak Syafi'i dan Ibu, saya lanjut. Kenapa forum konsultasi publik ini harus diadakan, yaitu untuk memperoleh pemahaman, pandangan serta kesepakatan hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat. Ini terkait dengan pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi tujuan dari forum konsultasi publik ini mengarahnya pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi dari standar pelayanan yang ada, nanti kita mohon saran masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan yang selama ini sudah berjalan. Yang sudah baik itu ya harapannya bisa ditingkatkan lebih baik, yang kurang diperbaiki. Nah, kemudian untuk pelaksanaan standar pelayanan ini sesuai dengan Permenkan RB nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan. Ini. Kemudian dasar hukum berikutnya adalah Permenkan nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional. Dan yang ketiga, Permenpan RB nomor 16 tahun 2015 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. Lanjut Mas. Nah, latar belakang pembentukan standar pelayanan. Nah, jadi setiap penyelenggara pelayanan untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, nah ini diperlukan adanya satu penyamaan pemahaman dan persepsi dalam rangka penyusunan standar pelayanan baik oleh penyelenggara, masyarakat maupun pihak terkait. Kemudian diperlukannya standar pelayanan pada setiap unit pelayanan sehingga jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan itu bisa terwujud. Adapun tujuan dan sasaran, tujuan pelayanan yang pertama ini memberikan satu kepastian pelayanan. Kepastian pelayanan ini lebih mengarah kepada kepastian waktu, waktu prosesnya. Kemudian kesesuaian kualitas dan kinerja pelayanan. Yang ketiga, keselarasan kemampuan penyelenggara pelayanan. Ini berkaitan dengan Sarkas dan SDM. Jadi keseimbangan antara Sarkas dan SDM ini diharapkan bisa terwujud dalam rangka memberikan satu pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan ini dengan volume biasanya, di mana dengan volume yang tinggi, ini otomatis diperlukan adanya Sarkas dan SDM yang memadai. Kemudian untuk sasaran pelayanan, ini penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan publik yang baik dan konsisten.
Dan berikutnya untuk komponen standar pelayanan, ini yang pertama berkaitan dengan service delivery atau penyampaian jasa, penyampaian pelayanan. Ini mencakup masalah persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu, biaya atau tarif, produk layanan, penanganan saran, masukan dan pengaduan. Nah, untuk persyaratan yang pertama, ini tentunya kita selalu mengacu ya kepada peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu dari undang-undang sampai dengan Permendagri-nya. Nah, ini memang kami informasikan ini mengalami satu perkembangan ya, sesuai dengan kebijakan yang ada, karena pada prinsipnya ini sesuai dengan program dari pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Nah, ini punya moto semboyan membahagiakan masyarakat, jadi pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Sehingga sesuai dengan kebijakan yang ada, ini ada satu perkembangan, ini perampingan atau penyederhanaan persyaratan. Nah, kalau dulu kita pernah mendengar rekam KTP cukup dengan membawa KK. Terus sebelumnya ada macam-macam persyaratan. Nah, ini semata-mata untuk membahagiakan, memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan. Nah, kemudian untuk masalah biaya dan tarif, nah ini perlu kami informasikan bahwa sesuai dengan kebijakan yang ada di Undang-Undang 24/2013 bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan itu tidak dipungut biaya, jadi gratis. Nah, kemudian kebijakan berikutnya, ini kebijakan yang bersifat lokal di Pemda Pemalang. Ini berkaitan dengan pengenaan denda. Ya. Jadi tarif denda meskipun di undang-undangnya masih ada denda administrasi atas keterlambatan pengurusan dokumen. Nah, tapi di Kabupaten Pemalang ini menerapkan satu kebijakan penerapan denda administratif itu sebesar Rp0. Denda masih ada sehingga tidak menyimpang dari undang-undang, tapi besarnya Rp0 alias gratis. Nah, jadi kita tidak menghapus denda, tapi tetap menerapkan dengan nominal Rp0. Itu siasat mungkin Kak Safi. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini berkaitan dengan masalah manufacturing. Nah, ini dalam pengertian umum adalah seperti kita ketahui proses mengubah bagaimana bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, jadi ini semacam satu proses pelayanan admin-duk. Nah, jadi komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses pelayanan admin-duk. Nah, ini ada dasar hukum, kemudian sarana prasarana, kompetensi petugas, pengawasan internal, jumlah petugas, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan evaluasi kinerja. Nah, untuk dasar hukum, nah ini dasar hukum tidak ada masalah saya kira. Nah, karena dari undang-undang sampai dengan Permendagri yang kadang-kadang kalau dari aturan yang di tingkat pusat itu memang mengamanatkan harus dibentuk perda atau pergub, ya itu kita juga menindaklanjuti. Nah, kemudian sarpras yang ada, nah ini biasanya pada umumnya instansi penyelenggara pelayanan khususnya Dukcapil ini mengalami satu keterbatasan yang kita paham bersama, karena kita menyesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah ya. Meskipun kita sudah mengusulkan ya, tapi karena kemampuan anggaran itu terbatas ya kita harus menerima. Tapi prinsipnya kita berupaya untuk memaksimalkan dari sarpras dan SDM yang ada dalam rangka memberikan satu pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kaitannya dengan kompetensi petugas. Nah, ini juga dari tingkat provinsi maupun pusat ini seringkali menawarkan adanya satu pelatihan-pelatihan dalam bentuk fintech. Kemudian untuk pengawasan internal, ini juga sudah kita bentuk ya. Kemudian
untuk jumlah petugas, nah ini kami informasikan ya untuk jumlah petugas, khususnya petugas pelayanan ya. Ini berkaitan dengan keberadaan operator. Ya. Ini mungkin kita minta bantuan atau mohon bantuan dukungan kepada semua pihak dan juga khususnya dari Dewan ya. Ini berkaitan dengan satu kebijakan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB berkaitan dengan penghapusan tenaga non ASN atau tenaga honorer. Nah, ini khusus untuk Dukcapil. Nah, ini mohon maaf perlu kami informasikan ini dari semua Dukcapil kabupaten kota se-provinsi Jawa Tengah ini sedang berupaya menjalin satu koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka mempertahankan keberadaan teman-teman kita yang honorer. Karena pada faktanya khusus untuk Dukcapil ini keberadaan tenaga honorer ini sangat dibutuhkan sekali ya, karena keterbatasan sumber daya ASN-nya. Jadi menurut perhitungan dari masing-masing Dukcapil kabupaten kota, manakala honorer itu dihapuskan, maka untuk kualitas pelayanan ini tidak ada 50%. Tidak ada 50%. Untuk Dukcapil sendiri berdasarkan satu penghitungan itu hanya mencapai sekitar 35-39%. Nah, jika honorer dihapuskan, kemudian untuk pelayanan khususnya tenaga operator itu diganti oleh semua ASN yang ada. Nah, kemudian untuk jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Nah, ini kalau jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan khususnya untuk Dukcapil ini mungkin karena pelayanan yang bersifat umum yang tidak mengandung satu risiko, ya, mungkin sama dengan instansi penyedia pelayanan publik lainnya yang bersifat umum. Nah, jaminan keamanan dan keselamatan ini mungkin muncul pada akhir-akhir ini ketika ada kemarin pandemi COVID gitu ya. Nah, kemudian untuk evaluasi kinerja tentunya ini juga kita laksanakan baik ini secara triwulan, kemudian semesteran maupun tahunan. Nah, selanjutnya untuk siklus penyusunan standar pelayanan. Nah, ini hal yang bersifat umum ya. Jadi untuk semua instansi ini saya kira sama ya. Yang pertama adanya penyusunan rancangan standar pelayanan, kemudian pembahasan rancangan standar pelayanan dengan masyarakat. Nah, ini momen yang siklus yang kedua. Nah, jadi untuk pembahasan rancangan standar pelayanan dengan masyarakat ini baik dari standar pelayanan yang sudah ada maupun yang belum ada. Ini memang harapannya ini ada satu perkembangan yang terus menerus ya, bahwa setiap pelayanan, jenis pelayanan itu memang sebaiknya dan seharusnya itu dibekali dengan standar pelayanan. Kemudian yang ketiga penetapan standar pelayanan. Nah, tentunya dengan rancangan standar pelayanan yang sudah kita buat, kemudian kita informasikan ke masyarakat, ada masukan dari masyarakat, kita lakukan satu perbaikan, baru kita tetapkan standar pelayanan. Kemudian penetap yang siklus yang keempat adalah penerapan standar pelayanan. Nah, intinya di dalam penerapan standar pelayanan, nah ini bisa jadi ada satu kasus yang tidak sesuai ya dengan yang sudah ditentukan. Nah, itu tentunya nanti menjadikan satu evaluasi ya, dalam rangka perbaikan terhadap standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kelima, penetapan dan penerapan maklumat pelayanan. Nah, untuk Dukcapil Kabupaten Pemalang sudah ada. Nah,
maklumat pelayanan. Kemudian yang keenam, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan. Nah, ini perlu kami informasikan. Nah, untuk penetapan standar pelayanan, kemudian penyusunan SOP yang ada di Dukcapil ini dari 2017 sebenarnya kita sudah melakukan satu kerjasama fasilitasi asistensi dengan pihak ketiga berkaitan dengan telah tertuang di dalam surat keputusan Kepala Dinas Dukcapil tentang standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada Dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang. Kemudian selanjutnya untuk standar pelayanan Dukcapil Kabupaten Pemalang ini ada 42 standar pelayanan sesuai, ya, ini sesuai dengan jenis pelayanan yang ada di bidang administrasi kependudukan. Ya, mulai dari pelayanan akta dokumen kependudukan, biodata, KK, KTP dan seterusnya sampai dengan akta catatan sipil dan surat-surat keterangan. Kemudian dalam standar pelayanan tersebut ini tertuang komponen service delivery dan manufacturing yang tadi di depan sudah kita jelaskan. Untuk hasil review standar pelayanan Dinas Dukcapil Kabupaten Pemalang, yang pertama ini penambahan jumlah jenis layanan yang tertuang di dalam SPP menjadi 42 jenis layanan dari yang semula 20 jenis layanan. Kemudian yang kedua, standar pelayanan yang telah tersusun dan sudah dilakukan forum grup diskus atau FGD ini serta sudah terverifikasi akan disahkan oleh Kepala Dinas. Setelah disahkan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas, maka selanjutnya akan dicetak dan dijilid menjadi dokumen SPP Dukcapil Kabupaten Pemalang tahun 2022. Dan yang terakhir mempublikasikan SPP tahun 2022 baik di ruang pelayanan publik secara non elektronik maupun secara elektronik di website resmi yaitu dukcapil.pemalang.kap.go.id. Berikutnya untuk 42 jenis layanan. Nah, ini standar pelayanannya. Yang pertama jenis layanannya ini penerbitan akta kelahiran. Ini bisa Bapak Ibu persani ya. Ini akta catatan sipil, kemudian dokumen pendaftaran penduduk, mulai dari biodata sampai dengan KIA, KTPL, kemudian penerbitan surat keterangan pindah yakni antar kabupaten, antar kecamatan dan seterusnya. Ini sampai dengan nomor 42 yaitu surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Nah, kasusnya belum ada ya, tapi meskipun belum pernah ada ya, ini kita siapkan. Masyarakat terhadap pengguna 1 tahun 2 kali. Ya, masih. Nah, ini berkaitan dengan standar pelayanan penerbitan akta kelahiran dan KTPL. Kami mohon saran masukan dari Bapak Ibu sekalian. Pada prinsipnya demikian. Untuk pelayanan akta kelahiran yang pertama, ini memang prosesnya atau mekanismenya ada beberapa. Nah, seperti yang kita di Dinas Dukcapil ini kita informasikan ada 3 loket. Yang pertama adalah loket umum untuk masyarakat yang datang langsung ke dinas. Kemudian yang kedua loket PPDK kecamatan. Itu masyarakat kecamatan datang ke PPDK, diteruskan petugas operator PPDK ke kita layani di loket khusus. Kemudian loket FAD, FAK
fasilitator Apinduk Desa dan fasilitator Apinduk Kelurahan. Itu masyarakat yang datang ke desa difasilitasi oleh PAD, FAK, kemudian FAD, FAK meneruskan ke kita. Itu kita layani dengan tempat khusus. Kemudian ada jalur lain untuk proses penerbitan akta kelahiran itu lewat kerjasama. Nah, itu kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas. Itu kita tangani sendiri di belakang. Nah, kemudian ada juga layanan jemput bola. Ya, layanan jemput bola itu layanan terintegrasi antara catatan sipil dengan pendaftaran penduduk. Di situ ada layanan akta kelahiran juga. Nah, ini dari mekanisme yang berbeda ini saya kurang tahu persis. Mungkin ada yang belum ya. Mbak Cici mau? Mbak Cici, tidak ada yang Mbak Cici ya? Mungkin ada yang belum ya Mas ya. Mungkin ada yang belum ditetapkan. Nah kemudian yang baru-baru ini, nah ini tadi untuk akta kelahiran, tapi yang untuk KK dan KTPL, ya ini juga ada satu mekanisme penambahan ya yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Kadis, ya, bahwa kita sudah melakukan kerjasama dengan pengadilan agama ya, dalam rangka penerbitan KK KTP untuk pasangan cerai. Ya, pasangan cerai benar Pak? Pasangan cerai. Ya, kemudian yang kedua kita kerjasama dengan Kementerian Agama melalui KUA ya untuk fasilitasi penerbitan KTP dan KK untuk pasangan baru nikah ya. Itu nanti dapat langsung dengan status kawin. Kalau yang tadi di Pengadilan Agama berubah dengan status cerai. Nah, kemudian yang ketiga dengan BKD ya, untuk Pamong Purna Tugas, ya, PNS Purna Tugas ketika pensiun, nah, kita fasilitasi kerjasama dengan BKD, KTP-nya pekerjaan menjadi pensiunan. Nah ini mungkin juga perlu ya dibuat itu ya standar pelayanan tersendiri gitu ya tapi ya. Jadi untuk jenis pelayanan yang sama, tetapi mekanisme berbeda. Kemudian untuk pelayanan KTPL ini sama tadi penambahannya tadi yang disampaikan oleh Kadis yaitu pelayanan home visit. Nah, kita datang ke rumah warga, ya. Jadi khusus untuk warga yang mengalami keterbatasan mental, keterbatasan fisik, difabel, ya, itu sudah dimanfaatkan oleh warga, baik itu minta secara langsung ke dinas maupun lewat desa. Nah, nanti kita datang sesuai dengan jadwal yang ada, kita datang melakukan perekaman KTP di rumah warga sekaligus cetak KTPL-nya. Ini untuk pelayanan home visit khusus rekam dan cetak KTP bagi penduduk difabel, disabilitas yang sepuh dan seterusnya yang tidak mampu. Masuk orang Indah. Kalau masuk orang Indah, oh iya, iya. Kemudian dari paparan yang kami sampaikan tadi, ini kami mengambil satu kesimpulan. Yang pertama, ini perlu dilakukan satu perbaikan standar pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil pemantauan evaluasi baik secara nasional maupun regional. Kemudian sesuai dengan agenda acara pada kali ini, kita juga akan menggandeng instansi terkait masyarakat akademisi dalam rangka penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan publik. Kemudian yang berikutnya kita sama-sama untuk berkomitmen dan konsisten bahwa standar keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik ini ditentukan juga oleh proses yang sekarang kita jalan bersama. Kemudian
pelaksanaan perubahan standar pelayanan jika terdapat perubahan pada dasar pembuatan standar pelayanan. Nah, ini baiknya diketahui ya oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu sekalian ini bisa memberikan satu masukan ya, kalau ini juga tidak menyampaikan standar pelayanan yang ada berdasarkan jenis pelayanan. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar protokol. Sebentar sebelum tanya jawab, saya terima kasih kepada Komisi A, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Safi'i. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa hari ini Komisi A juga menyaksikan selain undangan yang hadir di sini, baik dari organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang hadir hari ini, Dewan juga menyaksikan kegiatan forum komunikasi publik. Saya melengkapi paparannya Kabid pihak PD PLT Kabid Pelayanan Capil, Bapak Ibu semuanya. Kenapa forum konsultasi publik ini kami selenggarakan? Oh, terima kasih Bu Endang hadir juga. Kenapa kita laksanakan di kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil? Karena kami adalah pelayan publik. Kami itu pelayan Bapak Ibu semuanya. Masyarakat adalah raja. Ya. Jadi kami jangan alergi terhadap kritik dan saran daripada masyarakat. Nah, ini bentuk komunikasi dua arah Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya tidak gampang mengadakan seperti ini dan kami Dukcapil berani menyelenggarakan seperti ini. Karena apa? Kami ingin masukan dari Bapak Ibu semuanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi, SKPD, Dewan. Supaya apa? Pelayanan kami lebih baik lagi. Pelayanan kami bisa membahagiakan masyarakat. Tidak dalam slogan berkata saja, tapi tindakan kita selaku pelayan masyarakat, kita dapat mengeksekusinya dengan baik Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kemarin di Solo kami mendapatkan penghargaan ya, beberapa berkaitan dengan akuntabilitas kinerja kami, reformasi birokrasi kami mendapatkan penghargaan predikat pertama Bapak Ibu semuanya, dan ini adalah tentunya dukungan dari masyarakat Bapak Ibu semuanya. Tadi yang disampaikan Pak Agus mungkin belum tersampaikan bahwa kami kemarin juga memberikan pelayanan kepada disabilitas di sekolah SLB Negeri 1 dan sekolah SLB Negeri 2, dan dihadiri langsung oleh Pak Bupati. Kita merekam, mencetak dan diberikan langsung oleh Pak Bupati, dihibur oleh anak-anak disabilitas. Luar biasa Bapak Ibu semuanya, sampai saya nangis. Termasuk hadir juga mantan-mantan SLB Bapak Ibu semuanya. Mereka ada yang belum punya dokumen kependudukan. Dan kemarin juga kami sudah mencetuskan 3 inovasi Bapak Ibu semuanya. Kemarin selain di Solo kami juga dapat penghargaan reformasi birokrasi, kami juga di Pendopo mendapatkan penghargaan inovasi atas layanan kami kepada masyarakat tahun 2021, dan kami juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat Dukcapil Bisa Bapak Ibu semua yang diterima dari Mendagri. Lah kemarin di tahun 2022 ini kami mencetuskan 3 inovasi Bapak Ibu semuanya, yaitu pelayanan ikatan cinta. Kami bekerja sama dengan Kementerian Agama Bapak Ibu semua, di mana mereka yang menikah statusnya langsung berubah dari lajang menjadi nikah, dari perawan menjadi nikah Bapak Ibu semuanya, sehingga mereka tidak menyalahgunakan status yang belum berubah itu untuk berbuat yang tidak baik lagi. Itu kami bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kemudian dengan pengadilan agama, yaitu perceraian Bapak Ibu semuanya. Setelah mereka melakukan perceraian dan tidak ada sanggahan dari pihak tergugat Bapak Ibu semuanya, kami secara otomatis menerbitkan status di KTP maupun KK, yaitu cerai, sehingga di KTP maupun KK mereka tidak disalahgunakan untuk menikah lagi. Oh, menikah lagi boleh, tapi tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, tadi sudah dijelaskan Wong Putu. Kami apresiasi kepada BKD Bapak Ibu semuanya. Kami bekerja sama dengan BKD sehingga para pensiun itu tidak usah mengurus ke sini. Kadang lupa, sudah bertahun-tahun, 10 tahun pensiun, statusnya masih PNS Bapak Ibu semuanya. Iya, statusnya masih PNS.
Gila, ini bekerja sama dari BKD. Kebetulan yang menangani itu kemarin promosi, pelantikan kemarin. Nah ini nanti uji trial lagi khusus BKD. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu semuanya, Dukcapil selalu berusaha dengan sepenuh hati untuk selalu melakukan inovasi-inovasi dengan keterbatasan kami, tapi kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian sekarang ini kami sedang melaksanakan siap terpusat, Bapak Ibu semuanya. Siap terpusat berarti semua pelayanan admin terpantau oleh pusat, Bapak Ibu semuanya. Yang sebelumnya kami siap terdistribusi sehingga kami bisa melakukan macam-macam modifikasi, tapi sekarang harus terlaporkan ke pusat. Nah terkait hal itu, maka saat ini Bapak Ibu semuanya kami masih pelayanan tatap muka. Ya, untuk akte-akte dan sebagainya, kecuali 3 tadi, ikatan cinta, putus cinta, dan mengputu, kami online. Lah, ke depan Bapak Ibu semuanya, ini nanti kami akan koordinasi ke pusat supaya tidak ada permasalahan. Kami juga ingin melayani dengan online, sehingga masyarakat nanti bisa nyetak sendiri, karena kita sekarang sudah menggunakan kertas HVS A4 80 gram dan barcode, tidak perlu dilegalisir. Ini sekaligus saya sampaikan di sini, tidak perlu dilegalisir ya. Jadi menggunakan, jadi mereka nanti kita kasih file PDF bisa nyetak di sini, tidak perlu datang ke Dukcapil. Nah ini kami masih formulasikan dengan pemerintah pusat karena sekarang sudah siap terpusat. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Komunikasi 2 arah ini antara kami selaku pelayan publik Dukcapil dengan Bapak Ibu semuanya supaya bisa memberikan masukan kepada kami sehingga kami lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, untuk menyemarakan forum konsultasi publik pada siang hari ini, memasuki acara yang selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab yang akan dipimpin oleh Bapak Maksudi SEMSI selaku pejabat fungsional ahli muda di Dukcapil Kabupaten Pemalang. Kami persilakan. Oh silakan diberi kesempatan untuk bicara dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kadis yang tetap cantik yang saya hormati. Ini sebentar lagi katanya mau pensiun nih. Tapi nggak pernah capek beliau. Capek tetap cantik maksudnya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Pak Sarif. Iya, Pak Sarif. Ini masih saudara ini. Saudara dari selatan. Pak Maksudi yang saya hormati dan semuanya saya ada di ruangan ini tadi Bu Yayah ini. Apa? Besok mau mantu ya kayaknya. Iya. Salam dari istri, dari nitip. Makasih Mek. Ya, saya diberikan kesempatan untuk mengatur gitu supaya kesini. Setidaknya di catatan Rocky Pati saya itu ada. Datang acara saya setidaknya apa itu ada hal yang bisa kami sampaikan. Hari ini kami mohon maaf, saya tadi masuk ruangan ini agak terlambat karena baru diberitahu untuk mewakili acara di Capil ini tadi jam 9:07 tepatnya baru masuk di fakultas. Hari ini ada rapat banggan jam 10 mestinya, terus kemudian nanti paripurna jam 14 atau jam 2. Paripurna hari ini harus selesai karena hari ini paripurna penetapan Perda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD atau Perda LPP APBD tahun 2021 yang di dalamnya salah satunya isinya tentang silpa yang sudah diaudit tapi silpa yang belum definitif. Definitifnya harus dengan peraturan daerah. Peraturan daerah harus selesai. Kenapa? Karena silpa itu tidak bisa dipakai kalau tidak ada perdanya.
Sedangkan silpa itu nanti akan digunakan salah satunya untuk kepentingan perubahan. Perubahan harus selesai maksimal bulan September. Tapi baru akan kami bahas jadwalnya itu September awal. Ya. Ini supaya jangan tahu ya, supaya jangan tahu. Makanya besok kalau dukung-dukung caleg-caleg ya kira-kira sih sudah ngerti pegawaian lah. Fair aja ini, fair aja. Di September besok, perintah Kementerian Dalam Negeri, perintah Kementerian PAN itu seluruh pegawai yang diterima tahun 2019 baik P3K maupun PNS itu besok harus mengikuti latsar. Latsar apa istilahnya? Kalau dulu itu istilahnya apa? Pelajar itu. Batas akhirnya besok September. Anggaran belum dipasang. Nah, padahal jumlahnya ada 319. Itu kalau tidak segera dipasangkan nanti terancam tidak bisa ikut diklat. Kalau ikut diklat berarti bayar sendiri-sendiri kira-kira begitu ya. Tempatnya biasanya di SMP. Ini satu persoalan. Agar tulisan aman karo ikhlas tanya orang pati hari ikut lah. Itu ya penting-penting orang. Penting-penting orang. Cuma sayangnya ganti orang koyan yang jadi masalah kira-kira begitu. Akibatnya apa? Persoalan kecil menyebabkan persoalan besar terseret gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu, kritikan jadi grojokan. Mulanya jenengan sing duwe pasangan tadi apa pasangan cerai ya? Istilahnya yang punya pasangan masih utuh. Kalau ada mau ketemu teman tulung koyan, walaupun kurma dangdok atau minum-minum gitu. Jangan sampai ketahuan orang lain. Kena foto, kena video, nanti dikirim kurma jadinya fitnah. Kadang-kadang maunya pun ngombe-ngombe kopi ya, kira-kira gitu ya Mas Walis ya, supaya nggak sampai ke pengadilan agama. Sama dengan persoalan ini, persoalannya kecil sesungguhnya, tapi mengganggu persoalan besar. Ini tadi soal diklat. Tanggal 9 Oktober sudah diperbukkan besok mau ada pilkades serentak di 11 desa, di 10 kecamatan. Besok tanggal 9 ini, 9 Oktober. Oh ya, Kalau masuk ya. Sekaligus kemarin kami belum saya sampaikan Pak Sapi bersama kemarin berkaitan dengan pilkades serentak. Kami kemarin sudah menyerahkan istilahnya DP4 Raya. Di situ isinya KTP elektronik dari Kemendagri. Sekarang kan kita siap terpusat nih dari Kemendagri kepada Kepala Dispermades. Yang menyerahkan saya mewakili Kemendagri kepada Pak Herman selaku Kepala Dispermades. Dan kebetulan kemarin juga kami agendakan acara berbarengan yaitu delivery order Bapak Ibu semua yang biar bisa mensosialisasikan delivery order kami dengan kantor pos Bapak Ibu semuanya. Pelayanan kami Dukcapil gratis ya. Nanti yang akan mengantarkan dari kantor pos kepada masyarakat pemohon. Minimal 1 hari, maksimal 2 hari harus sampai ke pemohon. Ini menghindari adanya calo yang dengan tarif harga yang tinggi, bawa akte 1 juta, KTP 200, nggak ada Bapak Ibu semuanya. Semua gratis. Nah, biaya dari kantor pos itu hanya 9.000 perak. Itu ke kantor pos, bukan ke kami. Memberikan pada saat KTP atau aktenya dihilangkan di rumah. Itu sekaligus sosialisasi untuk Bapak Ibu semuanya. Itu Pak Safi mau dilanjut karena menyinggung pilkades ya. Saya salah satu senangnya Bu Wayan begini. Jangan-jangan di rumah minta terus gitu ya. Nembe bae ya kok maning kan Pak. Saya lanjut soal pilkades. Bener Pak. Bener ya. Lemes lah hari ini lemes. Biar rame ya Bapak ini. Ya, dari tadi kan garing ya. Saya lanjut ke soal pilkades. 9 Oktober sudah ditetapkan besok mau pilkades. Anggaran juga belum dipasang. Untuk 11 pilkades dengan segala macam persiapan itu butuh duit sekitar 1,5. Yang di Permasdesdok 900 juta, yang lain itu di Kesbang, di Capil, termasuk diperbatukan untuk apa ini pengamanan ya, monek gitu. Nah itu kalau terlambat, Bapak Ibu kalau terlambat, duitnya APBD perubahannya sampai terlambat. Pilihannya cuma 2, pilkades jalan terus berarti utang, gitu kan? Iya kan? Atau pilkades diundur nanti. Nah kalau pilkades diundur kasihan yang pada nyalon sudah kampanye bolak balik. Jadi ada hal besar,
hal-hal besar yang terganggu hanya karena masalah kericikan terus ganggu grojogan. Jadi ya ini semoga saja hari ini selesai. Nah kalau paripurna hari ini nggak selesai, batas terakhirnya ini pengalaman bagi barangkali di ruangan ini ada besok mau nyalek ya, atau keluarganya nyalek, biar ngerti proses anggaran itu nggak main-main. Batas pembahasan seluruh perda yang kaitannya dengan anggaran itu hanya 30 hari. 30 hari. Sampai mulai dari penyampaian Pak Bupati, pembahasan di komisi, pembahasan di Banggar, sampai dengan persetujuan penetapan. Sudah ada pandangan umum segala macam pendapat akhir. Itu 30 hari. Sampai dengan 30 hari yang nggak selesai, barang itu nanti ditarik ke provinsi. Yang menyelesaikan nanti provinsi, gubernur. Ketika di provinsi, 2 lembaga akan dipanggil semua ke sana untuk klarifikasi. Kenapa kok nggak selesai? Bla 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 macam-macam. Nanti akan ditanya ini itulah, kira-kira seperti itulah. Nah, kan jadinya orang enak. Makanya dia ada kadang-kadang ada hal prinsip hilang atau terganggu gara-gara persoalan-persoalan yang tidak prinsip. Ini soalnya bicara kelembagaan, bicara apa ini persoalan negara, persoalan daerah Kabupaten Malang yang sampai hari ini kita masih banyak persoalan penting yang harus kita selesaikan. Jalan dorong rampung, sing wis rampung jalan bocah ya. Soalnya nanti aspal jalan dorong. Ya, persoalan penanganan kemiskinan sampai sekarang juga belum selesai karena kita masih masuk di kemiskinan ekstrim di semua termasuk 5 besar. Alhamdulillah kita masuk 5 besar dalam kemiskinannya, apalagi kita punya bangga menjadi 5 besar. Dan seterusnya masih banyak persoalan-persoalan penting yang mestinya kita selesaikan. Belum ATS, anak tidak sekolah, jumlah kita masih sekitar 29 ribuan anak. Yang orang paham gue BPS kok bisa gawe catatan sama Indonesia sampai 29 ribu lah, bocah itu udah nanggi gue, dicari. Nah, dicari di 5 desa itu baru ketemu sekitar 65 anak. ATS itu alasannya macam-macam, tidak punya biaya, dilarang harus dinikahkan segera, itu kadang-kadang. Oh sini bocah SMP sini wis mayu-ayu banget. Ya Mas Ali ya. Saya SMP sini matangnya lu cepet, bocah sini matangnya lu cepet itu. Gara-gara makanan terlalu banyak karbohidratnya itu. Apa-apa sih model. Ternyata DO itu ditiru juga di sini, delivery order. Panganan apa sebenarnya? Grab apa? Grab food online semua itu mempercepat kedewasaan sebelum waktunya itu. Karena kayaknya dijamuri karbit barang. Akibatnya di sebelah kita di Jalan Sulawesi itu banyak sekali pasangan-pasangan muda cepat berpisah, banyak sekali janda-janda muda itu yang nggak kuat kan sekelas Maksudi sama saya itu. Aku ya. Iya aku, tahu masih normal. Cuma kan orang oleh dari sini rumah. Itu jadi ada hal-hal prinsip yang mestinya menjadi dibicarakan. Termasuk hari ini kita juga bicara prinsip soal SPM, standar pelayanan minimal. Hari ini acaranya adalah forum konsultasi publik, mengundang panjenengan semua itu dalam rangka memberikan masukan kepada Capil. Barangkali pelayanan di Capil masih belum sempurna. Ya memang kita sih susah. Sebaik apapun pelayanan yang kita miliki, tetap masih ada kekurangan yang bisa dilihat orang. Gitu. Nah, terkait dengan standar, mohon kiranya Bu Capil di mana-mana itu jangan sampai ada istilah loh nenggone kecamatan dia kok gelis. Misalnya kan ketemu sekarang antar mohon maaf sekarang antar dunia kita bisa saling berhubungan ya dengan HP ini. Yang ngurus KTP apa ngurus apa itu akte ya misalnya atau kakak ya. Yang ngurus kakak kalau dina bisa rampung lah namanya seminggu dong. Rampung. Ada yang mungkin seperti itu. Padahal SPM-nya sama. Batas maksimalnya berapa? 1 hari. Apalagi sekarang yang bisa dicetak dari rumah. Bukan apa? Jenisnya apa? Kakak ya? Yang bisa dicetak dari rumah kan kakak ya? Sama akte bisa. Cukup dengan HPS ukuran A4 dengan berat 80 gram. Saya ada pengalaman itu. Ini supaya nggak terjadi lagi ya.
Saya nggak perlu sebut daerah mana, karena waktu itu juga saya tahu persis waktu itu. Ada orang tua punya anak asli, anak kandung. Tapi orang tua ini hidupnya dengan anak angkat, dengan anak angkat itu. Terus kemudian hampir semua transaksi jual beli, karena kebetulan ini ekonominya bagus lah, transaksi jual belinya itu justru dengan anak angkat. Terus kemudian di apa ini semua harta kepemilikan akhirnya dinamai anak angkat ini. Ya ini produk zaman lama, Jadi mestinya anak adopsi atau anak angkat ya, anak angkat atau anak adopsi lah. Itu memang harus ada asal usulnya. Dan di akte mungkin namanya kan bukan anak asli ya, Bukan. orang tua orang-orang kandung. Karena pengaruhnya besar. Iya. Nanti konfliknya tadi, ini persoalan waris kemudian akhirnya berkepanjangan di pengadilan. Lah, hukum perdata itu dasarnya adalah administratif, betul ya itu ya? Sing Asia nyata orang Asia soalnya. Tapi berdasarkan pengalaman, hukum perdata itu administratif kertas. Lah ini orang ini anak angkat bisa menunjukkan kalau dia aktanya atau administrasi kependudukannya dia bukan anak angkat di situ. Maka yang anak asli tidak dapat apa-apa. Yang dapat anak angkat. Nih, jadi ini kadang-kadang menurut saya ya tadi yang saya apa namanya apa? Bukan yang tadi disebut ini apa? Agen apa tadi? Jasa. Biro jasa. Oh, biro jasa kayak biro jasa. Biro jasa ke alias maklar. Yang kan pahamnya biro jodoh ya. Jadi makanya tadi saya sepakat pun dengan nanti disampaikan di apa ini di forum rampor lah, karena jadi akibat yang ditimbulkan itu tidak sekarang. Sekarang kan paling sederhana tapi engkau urusan waris. Dia memberikan lagi urusan perkawinan yang sudah kan ini. Selama administrasi di situ menunjukkan bahwa dia anak, namanya anak wadon, kok suwe-suwe malah mau tuanya bisa jadi wali. Padahal dia secara hukum tidak boleh menjadi wali. Nah, kok kan perkawinannya jadi orang selamanya kumpul betul. Seanak-anaknya seterusnya. Yang tidak mereka sadari. Iya itu. Biro jasa kan seperti di. Iya. Ini jadi masalah tadi benar. Dan perlu saya sampaikan FAD ini bukan biro jasa Bapak, ini resmi. Oh, yang tadi disebut. Ditunjuk oleh desa ya. Iya. Kadang ada simpang siur yang Dia lu aja. Anda tuh ada identitas khusus. Iya. Yang penting FAD jalan. Belum masuk ya. Silakan. Ini dalam berbagai kesempatan ini sudah sering saya sampaikan ya. Ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya proses penerbitan akta kelahiran, akta kematian itu kendalinya di desa. Ya, jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Kadis berkaitan dengan status anak, apakah itu anak sah, anak luar kawin atau yang tidak disebut asal usulnya. Ini desa hati-hati dalam menerbitkan surat keterangan kelahiran. Ya, tolong kalau memang tidak mengerti persis ya, itu permohonan dari keluarga yang bersangkutan, itu jangan mudah percaya dengan menyampaikan secara lisan memenuhi permintaan untuk dicantumkan nama bapak ibunya. Kalau itu tidak dikenal secara persis. Nah, desa bisa menggunakan perangkat di bawahnya, yaitu RT. Nah, makanya dalam pembuatan permohonan surat keterangan kelahiran, itu dalam mencantumkan nama orang tuanya harus diketahui persis ya, status anak yang dimohonkan surat keterangan kelahiran itu apa? Apakah anak sah atau anak luar kawin atau anak yang tidak diketahui asal usulnya. Nah, berkaitan dengan proses pengangkatan anak ini juga sudah sering kita sampaikan. Ini prinsipnya anak itu harus dibuatkan dulu akta kelahirannya sesuai dengan status anak. Kalau itu anak sah, cantumkan nama bapak ibu kandungnya di akta kelahiran. Setelah itu baru berproses pengangkatan anaknya di pengadilan. Nah, yang sebelumnya mungkin lewat dinas sosial ya. Nah, setelah keputusan pengadilan nanti baru dibawa kembali ke sini. Ya, di Dukcapil yang menerbitkan akta kelahiran yang diangkat tadi. Nah, nanti akan kita buatkan catatan pinggir di halaman sebaliknya. Yang mengangkat itu siapa? Tanpa merubah tadi orang tua kandungnya. Ya. Ini yang punya.
di keputusan pengadilan itu ada jalan ceritanya. Nah, historisnya itu ada Bapak Ibu semuanya. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa menolak dengan memberikan pengantar kepada pengadilan sepanjang itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Itu hasil koordinasi kami kemarin dengan Kementerian Dalam Negeri. Pak Agus, tolong ini ya, bahwa ini kan dasarnya dari desa, tolong ini nanti masuk materi rakordinas yang akan datang. Ya, karena ini dimulai dari awal desa dan kelurahan. Cukup satu lagi ya Pak Menko. Terima kasih Bu atas waktu yang Oh, ternyata ada undang-undang lain. menyambung terkait dengan legalisir itu tadi ya. Memang aturan legalisir itu berarti ya mungkin di semua instansi ya. Artinya ketika buku nikah itu mau dilegalisir, berarti yang melegalisir itu adalah mereka dinas yang mengeluarkan buku nikah itu kan semacam itu. Nah, di Kementerian Agama itu memang ada kebijakan dan aturan baru. Ketika dia menikah di luar kota itu bisa dilegalisir di tempat domisili. Boleh, ya boleh. Akan tetapi tadi disampaikan sama Ibu, kita dari Kementerian Agama, hal ini kawan, itu harus tabayun istilahnya. Jadi menanyakan kebenaran buku nikah itu. Sama seperti kita lah. Karena banyak kasus itu ya kan. Tadi yang disampaikan Ibu Kepala Dinas ya, itu memang abal-abal, ya kan. Artinya ketika minta dilegalisir, terus kita tabayun ke luar kota dengan nama ini, nomor buku ini, ternyata di situ tidak ada. Nah itu seperti itu. Kehati-hatian. Karena ada toko jual beli surat nikah ya. Maka maaf, ini juga saya sampaikan di sini ya kan, namanya Mr. X gitu ya kan, kebetulan pensiunan TNI Bapak, kayak gitu ya, pensiunan. Dia menikah di Bogor ya gitu kan ya. Kami didesak itu, bahkan kami mohon maaf dikasih amplop, tolong apa namanya dibantu saya nikah. Nah, kalau seperti ini Bapak nggak membantu saya, semacam itu. Disuruh untuk melegalisir, setelah kami tabayun ke sana, nggak ada nomornya seperti itu. Itu semacam itu. Jadi aturan kami semacam itu. Dan kalau toh memang dari Ibu Kepala Dinas Dukcapil itu memberikan kelonggaran, artinya tidak dilegalisir, hanya menunjukkan buku nikah itu, kami malah lebih legowo, lebih tenang gitu Bu. Jadi kebijakan ini yang disampaikan tadi Bu Wayan itu ya kami terima kasih, artinya tidak memberatkan kepada masyarakat. Cuman itu tadi Bu ya harus berhati-hati. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin gini, mungkin nanti itu buku nikah asli yang ditunjukkan kepada staf kami ada keraguan-keraguan. Misalnya tiketan, mohon maaf loh, ya nggak mau harus dilegalisir. Kami pun Bapak Ibu semuanya kerjasama dengan Dukcapil seluruh Indonesia. Misalnya orang legalisir di orang Pemalang legalisir di Jakarta itu telepon ke kami atau melalui siap ya. Bener nggak Bu ini di Pemalang? Nah kami nanti memberi jawaban baru. Jadi ada waktu Bu ya. Tidak boleh disusu-susu daripada timbul permasalahan di kemudian hari. Mungkin staf saya di depan menolak itu Pak seringnya di tip dan lain sebagainya. Jelas mereka menolak di depan ya. Jadi kehati-hatian ya lebih baik kalau memang KUA bisa melegalisir. Saya alhamdulillah Bu dilegalisir di Pemalang saja. Lebih bagus. Nanti ya dilegalisir di KUA Pemalang, nanti KUA Pemalang yang akan mengkomunikasikan. Itu Pak Agus, itu kehati-hatian. Tapi kalau online kan tentunya mengalami kesulitan ya Pak, karena ini tatap muka. Ya itu kita kalau bisa jangan Bapak mempersulit. Kalau misalnya ada yang nikah di Bogor, legalisir di Pemalang. Bisa seperti itu. Klarifikasi. Tapi nama Syafi'i kan nggak ada. Jadi kan Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika acara rapat sebelumnya pada saat sesi tanya jawab, makanya pada saat langsung memberikan materi dibatasi sekian menit. Nanti yang panjang, yang banyak ramenya ya di diskusi. Tapi karena waktu pula kita diperlukan, acara dimulai, karena waktu pula kita harus mengakhiri dalam semacam ini. Namun tidak ada kemungkinan kalau ternyata pas keluar, saya kali ini belum ditanyakan, nanti bisa memberikan pertanyaan atau membuka diri untuk keluhan Bapak Ibu sekalian. Saya tunggu sekali ya. Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Kepala Dinas.
cukup ya Pak Agus, saya tutup aja. Apa mau resume Pak Agus? Tidak usah Sudah, tidak perlu resume ya, saya kira sudah. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang yang berkenan hadir, Pak Said ini, dan Bapak Ibu semuanya baik dari SKPD maupun organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan akademisi semuanya saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu semuanya berkenan hadir pada forum konsultasi publik atau FKP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dalam standar pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. Semoga acara hari ini bermanfaat dua arah. Bermanfaat bagi kami Dinas Dukcapil sebagai pelayan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat yang diwakili oleh Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Niatnya kami adalah, nawaitunya kami adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan membahagiakan masyarakat. Dan kami tidak alergi terhadap masukan, kami justru senang Bapak Ibu semuanya karena untuk kesempurnaan pelayanan kami. Saya kira itu, maka dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, acara forum konsultasi publik FKP hari ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, telah terlampaui forum konsultasi publik dengan tema review standar pelayanan Dukcapil Kabupaten Pemalang tahun 2022 dengan alhamdulillah lancar. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.